Pesona Baduy yang terbentang luas bagaikan kilauan mutiara yang tergelar indah di bumi kayangan. Tradisi yang kuat melekat terbalut kabut misteri, menambah pesona bumi Baduy semakin eksotis. Surga tradisi yang tersembunyi. Untaian kisah panjang dari mulut ke mulut tentang kesakralan, keangkeran, kesaktian, sampai kepada mitos memberikan kesan orang Kanekes semakin harum dan melegenda, kian menjadi daya tarik tersendiri. Mereka tidak hanya menyatu dengan alam, menjaga dan merawatnya, melainkan alam dan leluhur pun memberikan berkah kegaiban dan keajaiban bagi penghuni anak cucu dewa ini. Inilah senjata ampuh untuk melindungi alam Baduy, mengajarkan kita untuk hidup menghargai alam, bertindak lebih bijak terhadap alam, dan hidup selaras dengan alam secara harmonis. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, pada hari ini kita berkesempatan untuk mengadakan perjalanan ke Baduy Dalam. Dan kami berharap kepada seluruh sahabat Akarimba untuk pantang terus video kami sampai selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kali ini, kami ingin sedikit berbagi kisah perjalanan eksplorasi kami ke Baduy Dalam. Namun mohon maaf karena kami tidak dapat menayangkan videonya dikarenakan larangan mengambil gambar dan sebagainya. Suku Baduy terselip di antara banyaknya suku yang ada di Nusantara. Kelompok etnis Sunda ini hidup bersama alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Luwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Ratusan tahun mereka menyimpan rapat-rapat budaya hidup dalam pengasingan di hutan pedalaman. Mereka mempunyai konsep menjauh dari hal-hal yang berbau duniawi. Hingga kini mereka mampu bertahan di tengah gempuran, guncangan gempa, dan tsunami kemajuan zaman. Suku Baduy terbagi dalam dua golongan, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar.
Perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah dalam menjalankan pikukuh adat. Perbedaan lainnya terlihat dari cara berpakaian yang dikenakan. Pakaian adat Baduy dalam kesehariannya menggunakan balutan warna putih. Walaupun terkadang hanya bagian celananya saja berwarna hitam atau biru tua. Sedangkan Baduy luar yang menggunakan baju serba hitam atau biru tua saat melakukan aktivitasnya. Baduy dalam memiliki 3 kampung yang dipimpin oleh Pu'un selaku ketua adat tertinggi, dibantu oleh Jaro sebagai wakilnya, yakni Kampung Cikesik, Cikertawana, dan Cibeo. Pu'un Cikesik sebagai pemegang otoritas tertinggi keagamaan dan hukum Kanekes, Baduy dalam dan Baduy luar, juga mengemban amanat Ratu Pakuan Pajajaran. Pu'un Cikesik adalah keturunan Dalam Janggala, anak tertua dari Batara Patanjala. Sedangkan Pu'un Cikertawana adalah keturunan Dalam Longodi, anak kedua dari Batara Patanjala. Dan yang terakhir, Pu'un Cibeo adalah keturunan Dalam Putih Sedahurip, anak ketiga Batara Patanjala. Masyarakat Baduy masih memegang teguh tradisi. Salah satunya adalah upacara Kawalu yang merupakan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan pertanian yang diwujudkan dengan berpuasa. Upacara adat ini merupakan salah satu cara mereka menjaga pikukuh karuhun. Upacara adat Kawalu sebanyak 3 kali dalam setahun, yakni pada bulan Kasa, Karo, dan K3. Di bulan Kasa, mereka melakukan Kawalu Tembe atau Kawalu Awal pada tanggal 16. Puasa ini dilakukan sehari semalam hingga tanggal 17. Kemudian mereka berganti pakaian dengan yang baru dan bersih. Dilanjutkan sederet ritual seperti membuat saji, mandi di sungai, pembacaan mantra, dan diakhiri dengan makan saji atau buka puasa. Kemudian puasa kedua di bulan Karo atau Kawalu Tengah. Dan yang terakhir di bulan K3 dinamakan Kawalu Tuktuk. Di Kawalu Tuktuk, warga Baduy dalam dan Baduy luar menggelar ritual ngalaksa. Puncak ritual masyarakat Baduy adalah upacara Seba. Seba merupakan tradisi kuno, sebuah ritual adat yang telah berlangsung sejak ratusan tahun. Seba biasanya dilaksanakan setiap tahun setelah prosesi puasa selama 3 bulan selesai dilaksanakan. Dalam bahasa Baduy, Seba berarti seserahan. Masyarakat Baduy akan turun gunung membawa serta hasil pertanian atau hasil bumi mereka. Seluruh hasil pertanian itu akan dibawa ke kota untuk diberikan kepada penggede atau bapak gede, yakni bupati dan gubernur. Seserahan ini juga menjadi cara mereka mewujudkan rasa hormat terhadap pimpinan-pimpinan di daerah, sekaligus bersilaturahmi dan sebagai media diskusi dalam penyampaian wasiat dari karuhun. Inilah 3 ritual ziarah orang Baduy yang masing-masing dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda. Yang pertama, ziarah ke Gunung Soro Kokot sebelum Kawalu Tutup atau Kawalu Akhir dalam penanggalan Baduy. Ziarah ini
memohon kepada Sang Hyang Guryang dan makhluk gaib lainnya agar turut membantu ketertiban dan keamanan. Yang kedua, ziarah ke Sasaka Domas Mandala Parahyang di hutan larangan. Di Sasaka Domas terdapat makam para karuhun dan benda-benda pusaka Pakuan Pajajaran. Menurut kepercayaan masyarakat Baduy, di tempat inilah Batara Cikal moksa. Batara Cikal adalah kakak Batara Patanjala. Ia dikisahkan turun di Sasaka Pusaka Buana dan moksa di Sasaka Domas. Dan ziarah yang ketiga, pemujaan di Arca Domas yang dilakukan pada tanggal 16, 17, dan 18 bulan Kalima, Penanggalan Baduy. Arca Domas terletak di Sasaka Pusaka Buana di dalam hutan larangan, yang lokasinya sangat dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Pemujaan keagamaan di situs ini dipimpin oleh Puun Cikesik. Hanya Puun dan beberapa masyarakat yang terpilih saja yang mengikuti pemujaan tersebut. Demikian secuil kisah eksplorasi kami ke Baduy Dalam. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan, dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, hidup adalah takbiratul ihram, mewujudkan rasa yang maha suci untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Karena alif merupakan perilaku hidup sehari-hari, yakni melakukan perbuatan baik dan benar. Sidik adalah wujud dari alif itu sendiri. Alif adalah wujud dari keyakinan mutlak, lurus, tegak berdiri. Alif adalah tauhid yang memancarkan sinar cemerlang, wujud dari nur ilahi yang diberikan kepada setiap makhluknya. Ingat, jika ingin melihat ajaibnya Tuhan menyelesaikan masalahmu, sedekahlah dan buktikan. Wallahu alam bissawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.